Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pujo Asmoro Wibisono. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Pengertian menurut para ahli, menurut John D. Daniels 2013, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Selanjutnya ada dari Ruckman dan Hodges tahun 1995. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Dan menurut Griffin dan Pustay tahun 1996, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari suatu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Selanjutnya yaitu istilah-istilah bisnis yang serupa. Di sini ada 3 bisnis, yaitu bisnis domestik, di mana bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas berlatar belakang dengan pengertian bisnis internasional. Yang kedua yaitu bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala raksasa. Yang ketiga adalah bisnis global. Apa sih bisnis global? Yaitu aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada tipe-tipe bisnis internasional, yaitu foreign trade. Apa sih foreign trade? Yaitu cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Dalam kegiatan ekspor impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua ada trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualnya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tak terwujud. Yang ketiga yaitu portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Portfolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam sekuritas dalam saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat adalah direct investment, yaitu investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian di negara lain. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis internasional, yaitu untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga bisa didapat dengan adanya bisnis internasional, baik perusahaan sendiri maupun bagi negara secara luas. Manfaat bagi perusahaan yaitu untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan
Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien tanpa takut jumlah hasil produksinya melebihi batas. Selanjutnya adalah manfaat bagi negara. Yaitu aktivitas yang juga penting bagi pertumbuhan perekonomian di negaranya, yaitu membuka lapangan kerja, membentuk hubungan baik antar negara, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, menstabilkan harga barang, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.